Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari Sosiologi 2018 kelas ganjil. Saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan sosial. Akan dimulai dari definisi perencanaan sosial. Apa itu perencanaan sosial? Perencanaan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para perencana sosial untuk menciptakan kegiatan yang bisa mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Adapun hierarki dari perencanaan sosial itu ada dua, yaitu hierarki mikro dan makro. Saya akan mulai menyebutkan dari yang mikro sampai ke makro, yaitu ada perencanaan individu, perencanaan rumah tangga, perencanaan kelompok, perencanaan lingkungan, perencanaan kota, perencanaan wilayah, dan sampai perencanaan nasional. Selain itu juga ada dimensi waktu dalam melakukan perencanaan sosial. Itu ada tiga, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Itu untuk dimensi. Lalu kita beranjak ke mengapa perlu adanya perencanaan sosial. Perencanaan sosial dilakukan karena adanya tiga alasan. Yang pertama adalah kegagalan mekanisme pasar, yang kedua adalah ketidakpastian masa yang akan datang, dan yang terakhir adalah mengarahkan kegiatan pembangunan. Lalu ada tujuan perencanaan sosial. Tujuan dari perencanaan sosial adalah mengarahkan kegiatan, pedoman pelaksanaan kegiatan. Lalu juga dapat membuat perkiraan ataupun social planning untuk kedepannya, apa saja masalah yang akan muncul, sehingga nantinya ketika masalah itu muncul di masyarakat sudah memiliki basic dalam menghadapi masalah tersebut. Lalu juga memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam menghadapi suatu masalah. Lalu dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, mulai dari urutan dari segi pentingnya, tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya. Lalu alat pengukur atau standar untuk melakukan pengawasan atau evaluasi. Kembali lagi ke mengapa perencanaan sosial harus dilakukan, ada 4 faktor utama, yaitu adanya keterbatasan sumber daya dan kebutuhan. Misalnya kita lihat kalau di suatu daerah itu memiliki sumber daya yang sedikit, sedangkan kebutuhan akan sumber daya itu banyak, maka di sanalah kita harus melakukan suatu perencanaan sosial. Dan juga adanya ketidakpastian, yaitu perubahan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun informasi dan teknologi. Lalu juga perlunya koordinasi dan sinergi kebijakan dari berbagai organisasi dan pelaku kegiatan. Perencanaan sosial memiliki 3 pendekatan, yaitu 4 pendekatan maksud saya, yaitu proses politik. Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh presiden maupun kepala daerah terpilih. Lalu ada proses teknokratik, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Lalu yang ketiga ada proses partisipatif, yaitu perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan, kepentingan pembangunan atau stakeholders, antara lain melakukan pelaksanaan musrenbang. Lalu ada proses bottom up dan top down, perencanaan yang alirannya proses dari atas ke bawah dan maupun dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Pendekatan pembangunan yang lain itu adalah holistik tematik, yaitu untuk mencapai sasaran prioritas nasional kedaulatan pangan perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementerian PUPR, Kementerian ATR, dan Kemen KLH. Lalu ada integratif, pencapaian kedaulatan pangan dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktivitas lahan. Lalu ada spasial, yaitu pembangunan sawah baru, misalnya harus mempertimbangkan lokasi yang berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang maupun pasar.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tentang konsep perencanaan sosial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.